Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya selamat masuk. Silakan duduk ya. Selamat siang. Siang. Di sini kamu lebih nyamannya dipanggil siapa nih? Aca aja. Oh, baik, Aca ya. Aca gimana kabarnya hari ini? Aku baik sih, alhamdulillah hari ini karena eh aku lagi libur jadi kayak aman aja. Cuman ya aku emang capek aja gitu, capek pikiran ya. Jadi tuh kamu kayak lebih capek kepikiran daripada badan kamu gitu Iya ya? benar, kan hari ini juga libur ya, jadi aku makanya bisa free datang ke sini. Gitu. Jadinya lebih ke capek ke pikiran ya daripada ke badan. Apa mah kedua-duanya nih? Sebenarnya sih kalau hari-hari biasa pasti kedua-duanya ya, badan, pikiran semua itu capek, penuh, jadi kayak gitu deh Kak. Eh, jadi tuh kayak badan kamu terasa lelah dan pikiran juga tuh kayak penuh gitu ya. Iya benar banget, jadi eh, nggak enak aja gitu di bawah sehari-harinya. Kelihatannya juga di akhir-akhir ini tuh eh, kamu kayak cukup banyak hal yang lagi kamu pikirkan gitu ya. Iya benar banget, jadi full lah yang di pikiran saya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih di sini, aku mau bilang nih kalau di sini nanti kamu bebas mau cerita apa yang kamu ceritakan boleh di sini tanpa kamu tuh kayak takut merasa untuk dihakimi gitu untuk nilai ceritanya gitu, nggak usah takut karena nanti juga kayak semua yang kamu ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Ya, kalau nanti kayak ada hal yang bikin kamu kurang nyaman itu kamu juga boleh bilang ke saya. Terus juga kita bisa berhenti sebentar kalau itu emang kamu perlu untuk berhenti gitu. Oke, di sini aku pengen mulai dari hal sederhana dulu nih. Kan akhir-akhir ini hari-harimu itu lebih lebih sering terasa apa ya? Menyenangkan atau melelahkan? Oke, jadi sebenarnya kalau hari-hari ya, karena ini hari libur jadi biasa aja. Tapi hari-hari biasa tuh aku ngerasa melelahkan sih Kak. Nah, atau melelahkannya itu lebih karena kuliah atau karena ada hal lain gitu? Bukan cuma kuliah sih Kak, jadi kayak lebih apa ya? Ya pikiran itu tadi lah, banyak banget pikiran gitu. Jadi cukup melelahkan ya pikiran itu menurut saya Kak. Kayak banyak yang menumpuk di pikiranmu gitu ya. Betul betul banget, betul banget. Biasanya kalau lagi banyak pikiran kayak gitu tuh apa sih yang kamu lakuin gitu? Biasanya cuma dipendam aja sih Kak. Jadi itu kayak kamu tuh lebih sering menyimpan semuanya sendiri gitu ya? Iya benar-benar banget. Kamu pernah nggak sih kayak mencoba untuk cerita ke orang lain gitu? Pernah, cuman emang nggak sering aja Kak. Nggak sering nih, kenapa kok bisa nggak sering gitu? Karena emang saya juga nggak enak kan sih Kak. Jadi saya nggak enak gitu kalau saya terlalu banyak cerita ke orang lain, apalagi pasti orang lain punya masalah juga kan. Jadi itu bahkan ketika kamu
sedang kesulitan nih, kamu tuh kayak tetap lebih memilih apa ya, memikirkan kenyamanan orang lain gitu ya. Benar-benar nggak enak aja gitu sama orang lain gitu. Kalau saya dengar dari tadi tuh kayak kamu bilang nggak enak pada orang lain, kan? Menurut kamu nih, arti nggak enak kepada orang lain itu tuh seperti apa sih? Nggak enak ya, sebenarnya nggak enak tuh artinya banyak ya kak, menurut orang, tapi menurut saya itu lebih ke nggak tega buat nolak gitu misalnya. Jadi kayak kamu tuh ketika ada orang meminta sesuatu kepada kamu yang minta tolong gitu, kamu merasa apa ya, harus gitu membantu orang itu. Iya kak, jadi kalau orang lain minta tolong pasti saya akan selalu apa ya, menerima gitu. Jadi kayak kalau kamu tidak menolong orang ini nih, kayak kamu berarti kayak merasa bersalah gitu ya. Iya benar banget kak, jadi kayak apa ya, istilahnya jadi wajib lah gitu. Walaupun ini sebenarnya kamu sendiri juga sedang kayak merasa lelah gitu. Iya benar banget. Jadi kebutuhan orang lain itu kayak sering terasa lebih penting dibandingkan kebutuhan kamu sendiri. Benar banget. Jadi apa ya, kayak gitu sih, jadi orang lain tuh lebih saya utamakan dibanding diri saya gitu. Saat kamu lagi memilih kebutuhan orang lain kan terus menerus gitu kan, apakah kamu ini pernah merasakan sih dirimu sendiri jadi terabaikan gitu? Itu pasti pernah, itu dan itu sering sih Kak, pernah merasa terabaikan itu. Saat kapan sih kayak kamu merasa kayak gitu tadi terabaikan? Biasanya sih malam hari ya, jadi ketika saya mau tidur, saya sendiri itu pasti saya mulai memikirkan kenapa saya tidak tahu penting untuk orang lain. Jadi kamu kayak merasa gitu tuh kayak apa ya, saat kamu sendiri gitu Iya, ya. benar banget. Kan kamu saat kamu sendirian nih kan, apa sih yang biasanya kamu pikirkan gitu? Yang saya pikirkan ya biasanya tuh saya merasa kayak kenapa sih saya nggak bisa kayak orang lain gitu, kenapa saya nggak bisa nolak seperti orang-orang lain gitu. Jadi kayak kamu tuh sering membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu ya. Iya, benar banget sih Kak. Nah, dan ketika kamu melihat orang lain kan kayak bisa tegas gitu kan, kamu merasa kayak dirimu lemah gitu apa enggak? Iya pasti, jadi saya merasa saya ini nggak punya gitu, kayak sendiri lemah gitu. Kayak kamu tuh apa ya, nggak punya pendirian. Iya bener banget, nggak punya pendirian, jadi apa aja saya iyain, saya oke gitu. Sebenarnya juga kamu pernah nggak sih kayak merasa marah gitu? Marah pernah pastinya, marah pasti saya pernah. Nah, marahnya kamu itu marah kepada siapa gitu? Kalau marah biasanya saya lebih ke diri sendiri, tapi kadang yang pernah juga ke orang lain gitu. Tapi kan ini marah apa ya? Tapi itu marahnya tuh tidak pernah benar-benar kamu keluarkan gitu secara langsung gitu. Enggak sih Kak, jadi saya tuh kalau marah tuh lebih ke takut nanti bikin hubungan jadi nggak enak ya, karena kayak takut canggung itu saya kurang suka. Jadi kamu tuh kayak lagi-lagi tetap memilih menjaga hubungan dibandingkan mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu rasakan gitu. Iya Kak, bener banget itu. Jadi yang seperti itu yang saya alami ya selama ini. Kalau boleh saya tahu nih, saat ini apa sih yang paling membuat kamu merasa lelah gitu? Ya biasanya itu belum ketemu
saya sih Kak. Teman-teman yang kamu maksud ini dalam hal apa sih? Kayak saya sering diminta tolong sama teman-teman saya gitu. Kalau boleh bisa kamu ceritakan kayak lebih detail lagi gimana gitu. Ya kayak macam-macam sih Kak, jadi minta tolong saya buat bantuin tugas, minta tolong saya temen kemana-mana, di tempat curhat, terus minjemin barang juga sebagainya gitu. Makanya kayak apa ya, kayak rasanya tuh apa-apa saya gitu, kayak capek. Jadi itu kayak apa ya, cukup banyak hal yang diminta dari kamu gitu ya. Ya Kak, itu benar banget sih. Dan biasanya tuh kamu menanggapi hal itu tuh gimana? Ya pasti karena saya tadi nggak enakan ya, saya akan mengiyakan lagi gitu sih Kak. Berarti setiap kayak temanmu meminta bantuan itu tuh hampir selalu kamu iyain ya. Iya, malah justru jarang banget saya nolak sih Kak. Walaupun meski apa ya, badanmu itu tuh sebenarnya kayak merasa lelah gitu. Bener. Walaupun saya capek, apapun kondisi saya, pasti saya akan selalu mengiyakan gitu Kak. Makanya gitu. Jadi bisa bilang iya tuh padahal sebenarnya tuh diri kamu keberatan. Terus kayak apa sih yang kamu rasakan gitu? Em, Biasanya kayak merasa terpaksa sih sebenarnya Kak. Jadi ketika saya nggak mau, tapi harus saya lakukan karena saya nggak enak, jadi ya gitu. Terpaksa. Jadi itu kayak sebenarnya apa ya, mulut mengatakan iya tapi tuh dalam hati tuh sebenarnya tidak ingin gitu. Iya Kak, bener banget itu. Kayak gitu sih yang saya rasain. Dan situasi seperti itu tuh apakah sering terjadi di diri kamu gitu? Cukup sering banget seperti itu Pak. Kalau dipikir-pikir nih, kapan sih terakhir kalinya kamu kayak benar-benar menolak permintaan orang lain gitu? Nolak orang lain. Jujur saya masih jarang ya, saya nggak inget sih, bahkan saya nggak inget kapan terakhir saya nolak orang lain gitu. Berarti itu kamu apa ya, melakukan hal ini tuh sudah cukup lama. Kamu terbiasa selalu mengalah dengan orang lain gitu ya. Iya Kak, itu benar banget, udah sangat lama ya. Kayak ketika apa ya, kamu terus mengalah seperti itu tuh, apa sih yang biasanya terjadi sama diri kamu sendiri gitu? Ya saya jadi capek sendiri sih Kak. Lebih capek, kayak capeknya itu seperti apa sih? Lebih capek kayak capek badan, capek pikiran, capek perasaan juga, terutama karena sebenarnya saya jadi kesel gitu, karena kan saya nggak mau tapi harus saya lakuin gitu, jadi bawanya kesel. Jadi itu kamu lebih kayak kesel ke diri sendiri gitu ya. Bener banget, jadi kesel sama diri saya sendiri gitu. Apa ya? Kenapa sih kayak kamu merasa kesal pada diri kamu sendiri gitu, alasannya apa gitu? Karena saya balik lagi, karena saya kenapa saya nggak bisa nolak itu sih Kak, saya merasa kayak kok orang lain bisa saya nggak bisa gitu, makanya jadi saya kesel sama diri sendiri. Jadi itu setelah kamu membantu orang lain itu tuh justru kamu merasa marah gitu kepada diri kamu sendiri gitu. Bener banget, jadi kayak gimana ya, salah saya gitu. Tapi kan kayak rasa marah itu tuh belum pernah kamu benar-benar kamu keluarkan gitu, kamu ungkapkan gitu. Ya benar sih, jadi nggak saya bener-bener terungkap karena ya emang pendam aja gitu. Jadi itu selama ini ada banyak rasa lelah, kesel, bahkan kecewa itu yang kamu simpen pada dirimu sendiri gitu. Iya Kak, bener banget. Pernah nggak sih kayak kamu merasa pengen menjauh dari semua orang gitu? Pernah, itu pernah sih Kak. Biasanya tuh
kapan saat perasaan ingin menjauh dari orang-orang itu muncul tuh? Kalau saya capek, jadi kayak kalau saya udah mulai kesel, capek tuh saya ingin menjauhi dari semuanya. Tapi nih, apakah kamu apa ya benar-benar memberikan pernah sih kayak memberikan apa ya dirimu itu tuh kayak waktu untuk benar-benar kamu sendiri gitu? Jujur nggak pernah sih kak. Ya nggak pernah sih kalau yang benar-benar untuk diri saya sendiri ya. Kalau boleh tahu kenapa gitu? Nggak pernah. Lebih takut ada yang kecewa kalau saya tuh bilang nggak bisa dihubungin apa-apanya saya nggak ada tuh kayak takut mereka kecewa gitu. Kayak bahkan di saat kamu pengen istirahat nih, kamu tuh tetap merasa kayak punya tanggung jawab buat selalu ada untuk orang lain gitu ya. Iya benar banget. Kalau misalnya ada chat masuk nih kan, apa biasanya yang kamu lakukan gitu? Langsung balas sih biasanya kak, itu langsung saya balas gitu. Padahal kan walaupun apa ya, sebenarnya kamu tuh sedang merasa lelah gitu lah. Apa yang kamu rasakan kalau kalau ada chat masuk itu nggak usah langsung dibales gitu? Saya lebih ke gelisah sih, saya kayak takut gitu orang nungguin saya. Jadi itu kayak kamu lebih takut orang itu tuh marah atau kayak memikirkan kamu sudah berubah gitu ya. Jadi itu kayak kamu cukup sering memikirkan penilaian orang lain itu terhadap diri kamu gitu ya. Terus juga apakah kamu merasa harus selalu terlihat baik sih di mata semua orang gitu? Jujur saya merasa penilaian orang lain itu penting. Kalau boleh tahu kan, berat nggak sih rasanya harus menjaga itu secara terus menerus gitu? Jujur berat banget ya sebenarnya, cuman ya itu rasanya saya rasain sendiri. Tapi kan selama ini kayak kamu tuh tetap memaksakan diri kamu sendiri gitu. Ya benar, jadi walaupun berat tapi tetap aja saya lakuin gitu. Terus juga aku penasaran nih kayak menurutmu nih sejak kapan sih kamu mulai jadi orang yang sulit untuk menolak orang lain gitu? Sejak kapannya ya? Udah dari dulu sih kak, kayaknya udah lama. Apa dari kecil mungkin? Mungkin ya, mungkin dari kecil terbentuk karakternya gitu. Boleh juga kamu bisa diceritakan sedikit tentang itu semua gitu. Jadi kayak dari kecil emang saya tuh disuruh untuk nurut sama orang lain gitu, nggak boleh saya tuh bikin orang lain kecewa gitu. Mungkin dari situ sih kak. Jadi kamu tuh kayak tumbuh dengan keyakinan kayak bahwa membuat orang lain kecewa itu tuh apa ya, sesuatu yang buruk gitu ya? Iya benar banget kayak gitu kak. Makanya ya seperti ini ya. Kalau kalau semuanya gini, kalau waktu kecil kamu membuat orang lain kecewa itu biasanya apa yang akan terjadi? Biasanya tuh pasti saya akan selalu dimarahi ya kak, karena ya itu tadi saya nggak boleh mengerjakan orang lain. Jika saya mengerjakan orang lain saya akan dimarahin gitu. Jadi kamu tuh ada pengalaman kayak bahwa ketika kamu tidak memenuhi harapan orang lain nih, jadi kamu akan mendapatkan respon yang negatif gitu. Iya kak, benar banget kayak gitu. Menurutmu apakah hal-hal seperti itu tuh masih terbawa sampai sekarang gitu? Kayaknya iya sih kak, karena ya ini saya jadi terbentuk seperti ini gitu. Jadi tuh sekarang ketika ada orang meminta sesuatu nih kepada kamu, bagian dalam diri kamu tuh kayak langsung takut kalau nanti dianggap buruk kalau menolak gitu ya. Iya, benar banget. Dulu sampai sekarang saya masih takut kalau orang itu mau saya seperti itu. Kalau boleh tahu kan pernah nggak sih kayak kamu merasa harus jadi
anak baik atau bahkan kayak teman baik gitu. Iya kak, pernah banget banget. Iya. Kalau misalnya kan tidak jadi orang baik kan, terus apa yang kayak kamu takutkan gitu? Saya takut tidak disukai, takut dimarahin, takut dicap jelek seperti itu. Emangnya kayak kamu apa ya, pernah ada pengalaman merasa tidak diterima gitu? Ya pernah sih kak waktu SMP itu. Kalau boleh juga kamu bisa ceritain detailnya gimana waktu itu. Jadi dulu saya pernah nolak bantu tugas teman saya karena emang saya juga lagi banyak tugas gitu ya kak. Cuman habis itu saya dia marahin saya terus ngomong ke teman-teman waktu itu saya pelit tidak memberi bantuan karena sebenarnya saya juga emang nggak bisa dibantu, lagi nggak bisa bantu gitu. Waktu itu tuh perasaanmu gimana tuh rasanya? Malu sedih gitu Kak. Jadi tuh apa yang paling membekas sampai sekarang gitu? Paling membekas sampai sekarang itu jadi saya takut dianggap jahat kalau saya nolak orang lain. Jadi tuh pengalaman itu tuh benar-benar apa ya, membekas gitu ya di dalam Iya, diri kamu benar. sampai sekarang gitu. Aku ingin kamu coba mengingat satu momen terakhir ketika kamu tuh apa ya, sebenarnya ingin menolak tapi akhirnya tetap bilang iya juga. Itu justru kemarin sih Kak, terakhir saya itu seperti itu. Kenapa itu? Apa yang terjadi waktu itu? Jadi kemarin itu saya tuh kan lagi capek banget ya Kak, pulang sekolah, pulang kuliah seharian gitu. Terus tiba-tiba teman saya tuh ngajak keluar, cuman karena kondisi saya capek, saya sebenarnya nggak mau, tapi karena ya itu balik lagi saya nggak bisa nolak, jadi saya mengiyakan gitu. Nah saat dia mengajak kamu tuh, sebenarnya apa sih yang pertama kali muncul di pikiranmu gitu? Ya kan, aduh capek, saya mau istirahat, gitu, saya pengen nolak gitu. Tapi akhirnya Ya ikut juga gitu. ada alasan kayak kenapa yang membuat kamu tetap ikut gitu? Saya takut, ya balik lagi saya takut dia kecewa kalau saya ikut gitu. Jadi tuh kamu tetap terus tulisan kayak kalau ada orang yang meminta tolong atau minta apapun dari kamu tuh kayak kamu sulit untuk menolaknya gitu ya? Iya benar banget gitu. Kan tadi kamu sudah menceritakan semuanya kan. Sekarang ini saat kamu menceritakan tadi apa sih yang paling terasa dalam dirimu gitu? Sedih sih Kak, rasa diri saya sedih, cukup sadar gitu bahwa saya tidak penting. Kamu bisa coba rasakan sedih itu sebentar, tidak usah buru-buru dihilangkan dulu ya. Di bagian tubuh mana sih yang kayak terasa sedih itu paling terasa gitu? Di dada saya sih Kak, itu kayak sesek gitu, sakit. Oke, di dada kamu ya. Jadi coba fokus sebentar pada rasa sesak yang kamu rasakan itu. Terus kalau rasa sesak itu tuh bisa bicara nih, kira-kira dia bakal bicara apa? Mungkin dia bakal bicara, saya capek. Ada bagian dari dirimu itu tuh kayak yang terasa lelah gitu ya? Iya Kak, bener banget, lelah banget. Karena kamu tuh kayak terlalu lelah itu karena terus apa ya, memaksa diri itu jadi kuat gitu, selalu menerima permintaan orang lain gitu. Iya bener banget, itu sekali kayak lelah. Tidak apa-apa sih, kayak kalau emang kamu pengen nangis juga nggak apa-apa sih. Sedih. Jadi kayak saya capek Kak gitu, kalau harus jadi orang baik terus gitu.
Jadi itu selama ini kamu merasa harus selalu menyenangkan semua orang yang ada di sekeliling kamu gitu ya. Iya Kak, itu bener banget. Tadi kan kamu bilang nih kamu capek dan takut untuk mengecewakan orang lain ya. Iya. Nah di sini sekarang kita coba ingin mencoba nih kayak bayangin nih kalau di sini tuh ini kan kursi pasangan. Iya, iya. Bayangin kalau yang di sini itu teman yang sering minta tolong ke kamu itu. Coba kamu apa ya? Kamu ungkapin apa yang selama ini kamu pendam saat dia meminta tolong kepada kamu. Saya capek, saya juga butuh istirahat. Boleh dilanjut lagi, nggak usah dipendam, nggak usah ditahan. Saya selalu nurutin kamu, tapi sebenarnya saya juga sering keberatan. Ya. Kalau tidak, coba kamu pindah posisi dulu. Sekarang coba kamu bayangin kalau seumpamanya tuh kamu menjadi teman kamu yang sering nyuruh kamu itu, apa sih yang mungkin akan kamu ucapkan gitu? Saya nggak tahu kalau kamu capek. Saya kira kamu nggak apa-apa kalau saya sering minta tolong. Ya. Nah, sekarang boleh kembali ke tempatnya. Setelah kamu mendengar itu tadi nih, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Saya kayak selama ini saya merasa saya tuh nggak pernah jujur. Jadi tuh selama ini kamu lebih banyak memendam daripada mengungkapkan gitu ya? Iya kalau betul. Apakah yang ingin kamu lakukan berbeda setelah menyadari itu semua? Mungkin aku harus mulai jujur pelan-pelan sih Kak, karena biar enak juga di sayanya. Saat menyadari itu kan, sekarang ini kan, apa sih yang kamu rasakan gitu? Sedih sih Kak, ternyata saya selama ini takut banget kehilangan orang lain gitu, dan sebenarnya orang lain juga belum tentu takut kehilangan saya. Dan karena rasa takut itu tuh, kamu jadi terus mengorbankan diri kamu sendiri tuh untuk orang lain. Iya Pak, itu benar banget. Aku pengen bertanya dengan diri dengan kamu. Selama ini tuh ketika kamu terus mengorbankan dirimu demi orang lain, apakah kamu tuh merasa benar-benar bahagia atau tidak? Enggak juga sih Kak, jujur. Jadi itu sebenarnya kamu lelah menjalani pola hidup itu ya. Tapi tuh kayak di sisi lain kamu takut untuk berubah karena tuh kayak kamu takut kehilangan orang lain gitu ya. Benar banget. Saat ini nih menurut kamu siapa sih yang paling membutuhkan perhatianmu gitu? Diri saya sendiri sih Kak kayaknya. Itu kesadaran yang penting sih, karena kan apa ya, kayak kamu perlu memperhatikan dirimu sendiri juga gitu. Ya Kak, aku tuh baru sadar ya selama ini ternyata saya nggak pernah benar-benar peduli sama diri saya gitu. Perlu juga kan apa sih yang ingin kamu lakukan untuk dirimu setelah ini gitu. Mungkin belajar bilang enggak sih Kak, walaupun pelan-pelan saya coba. Iya sih, pelan-pelan juga karena kan tidak harus apa ya langsung berubah total gitu. Karena kecil itu juga bisa berat. Iya benar banget Kak. Misalnya nih kalau waktu dekat ada permintaan nih yang sebenarnya membuatmu
keberatan, apa yang ingin kamu coba lakukan gitu. Coba jujur sih kak, bilang kalau saya tuh emang capek, bilang kalau emang saya tuh nggak bisa gitu. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu tuh membayangkan untuk mengatakan itu gitu? Takut sih kak, jadi eh, saya takut bilang cobanya, tapi saya juga pasti agak lega untuk pembahasan itu. Jadi itu kayak ada rasa takut, tapi juga ada apa ya, bagian diri kamu itu yang sebenarnya ingin bebas dari tekanan itu gitu ya. Benar banget sih kak, ya kayak gitu. Menurutmu juga kan, apakah dirimu itu pantas untuk didengarkan juga? Di pantas enggaknya itu menurut saya harusnya iya. Selama ini tuh kamu terlalu sibuk untuk mendengarkan kebutuhan orang lain, jadi tuh kayak sampai lupa tuh untuk mendengarkan diri kamu sendiri gitu. Iya, benar sih kak, sampai saya juga udah kayak mengabaikan diri saya sendiri gitu. Dari semua yang kita bicarain hari ini, apa sih hal yang paling membekas pada diri kamu itu? Saya ternyata merasa terlalu keras ya sama diri saya sendiri. Saya lupa sama diri saya sendiri. Ada lagi ya apa gitu? Saya punya hak buat capek dan buat nolak gitu. Punya hak juga untuk istirahat. Betul, betul banget ya. Kamu juga kan manusia yang punya batas gitu loh. Iya, kamu yang begitu. Bagaimana kalau betul perasaanmu tuh setelah menceritakan semuanya di sini pada hari ini? Lebih apa? Lega ya kak. Lebih tahu, sadar, lega gitu. Syukurlah sih kalau kamu merasa kayak lebih lega gitu. Kayak terima kasih juga karena kan kamu sudah mau terbuka dan jujur di sini selama sesi ini juga. Karena itu tuh bukanlah hal yang sangat mudah. Iya, benar banget. Terima kasih ya karena kamu udah mau datang ke sini juga, ya, meluangkan waktu kamu. Ya kak, sama-sama. Saya juga berterima kasih kembali sudah mendengar cerita saya, sudah bersedia juga meluangkan waktu saya. Ya, semoga setelah ini tuh kamu bisa mulai lebih mendengarkan diri kamu sendiri juga ya. Terima kasih.